Salam pada Bapak Ibu dosen sekalian. Di sini saya Samuel Steven Prasetya, NIM 17A10060 akan mempresentasikan LPA SPA 7 Desain Tematik yang berjudulkan Pasar Ekologis. Latar belakang dari pasar ekologis itu sendiri adalah seiring bertumbuhnya populasi manusia, manusia semakin mendominasi bumi. Manusia berperan besar dalam membentuk bumi. Namun kemajuan manusia dalam berkembang ini menimbulkan dampak negatif bagi spesies lainnya. Negara Indonesia berada pada peringkat kedua dengan ancaman kepunahan spesies satwa dan tanaman terbesar di dunia. Sebanyak 27.000 spesies memiliki resiko kepunahan menurut Forbes 26 Mei 2019. Keadaan di kota sendiri menjadi cerminan akan minimnya ekosistem yang ada. Keberagaman hayati pada kota sangatlah minim. Binatang seperti serangga, burung, tikus pun terkadang dianggap merugikan oleh manusia. Bangunan komersil di perkotaan sendiri berkontribusi dalam membuat efek rumah kaca dengan produksi CO2 yang tinggi. Pada tahun 2019, Indonesia mencapai rekor tertinggi emisi CO2 sebesar 37 miliar ton menurut CNN Indonesia 6 Desember 2019. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang manusia buat sendiri tidaklah sehat untuk ditinggali dengan banyaknya polusi. Selain dari faktor polusi, pola hidup masyarakat Indonesia sendiri sangat memprihatinkan dari segi pangan yang dikonsumsi. Nutrisi yang dikonsumsi seringkali tercemar zat kimia. Isu hidup sehat seperti mengonsumsi produk organik sering digemborkan, namun pada penerapannya masih belum banyak yang mewujudkannya. Dikarenakan faktor ketersediaan produk dan juga minat masyarakat yang masih rendah, khususnya di kota Semarang. Masyarakat kota lebih sering memilih berbelanja di pasar modern karena kepraktisannya. Namun produk olahan yang disediakan tidaklah selalu baik untuk kesehatan. Berikutnya menuju ke gambaran umum, apa itu pasar? Pasar merupakan tempat kegiatan ekonomi di mana orang dapat menjual dan membeli barang maupun jasa. Pasar sendiri dikategorikan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Di pasar tradisional, penjual dan pembeli bertatap muka atau bertemu secara langsung, dan biasanya terjadi kegiatan tawar-menawar harga pada kios-kios maupun los antara penjual dan pembeli. Pasar tradisional sendiri dikategorikan menurut cakupan wilayahnya. Dengan cakupan wilayah paling besar adalah pasar regional, kemudian disusul oleh pasar kota, pasar wilayah, dan paling kecil adalah pasar lingkungan. Sedangkan pada pasar modern tidak terjadi interaksi antara penjual dan pembeli. Barang disediakan di rak-rak dengan harga yang sudah ditetapkan dengan label. Lalu pembeli membayar di kasir. Lalu apa itu konsep ekologis? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara sesama makhluk hidup dan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Tentunya ekologi sangat erat kaitannya dengan ekosistem. Terdapat faktor abiotik seperti suhu, air, kelembapan cahaya, dan topografi, dan juga ada faktor biotik, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Konsep ekologis yang akan dijunjung ke pasar nantinya tentunya diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang telah hilang. Hewan, tumbuhan, manusia, dan bangunan bisa saling mendapatkan keuntungan kembali. Lalu pasar ekologis yang akan saya ajukan ini adalah pasar ekologis ini mengadopsi suasana atau nyawa dari pasar tradisional, di mana ada interaksi, namun juga ada sistem ekonomi dari pasar modern, di mana harga yang ditetapkan merupakan harga yang sudah fix. Pasar sebagai bangunan perdagangan adalah esensi utama dari bangunan tersebut. Barang yang dijual di pasar ini dibagi menjadi dua, yaitu produk dari pasar ekologis yang merupakan hasil kebun dan ternak dari pasar itu sendiri, dan produk selain yang diproduksi oleh pasar ekologis yang disediakan oleh orang-orang dari luar yang menyewa tempat di pasar ekologis nantinya. Pada pasar ini, produk yang dijual berfokus pada produk-produk organik dan ramah lingkungan, sama halnya seperti yang disajikan pada food court-nya. Ekosistem pada pasar yang berupa peternakan dan perkebunan tentunya berhubungan dengan kelangsungan bangunan itu sendiri. Adanya rumah kompos bertujuan untuk pengolahan limbah dari pasar ekologis sehingga dapat dimanfaatkan kembali. Lalu, tapak yang saya gunakan berada di Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pepunden, Kecamatan Semarang Tengah. Tapak ini berukuran 62 kali 62 meter. Jalan Gajah Mada sendiri merupakan jalan kolektor sekunder dengan KDP 60%, KLP 3,2, dan GSP 32 meter. Tapak ini menghadap ke arah timur.
Tapak yang digunakan sendiri merupakan lahan parkir. Terdapat gourmet house yang merupakan bangunan low-rise, dan Sumi Hotel yang merupakan bangunan 2 lantai di existingnya. Tapak berbatasan dengan Wisma HSBC pada bagian selatan dan Butik pada bagian utara, sedangkan pada bagian timurnya merupakan permukiman warga. Tapak yang berada pada Jalan Gajah Mada ini dekat dengan Simpang 5 yang merupakan pusat kota dan merupakan salah satu pusat ekonomi Semarang yang terdapat bangunan seperti Mall Tentrem, Plaza Simpang 5, dan juga Mall Ciputra. Berikutnya analisa dan pemrograman arsitektur. Siapa saja pengguna pasar? Ada staf pasar yang bertugas untuk menjual produk dari pasar dan juga bertugas untuk mengatur barang-barang seperti loading in dari gudang dan lainnya. Ada staf kebun dan ternak yang mengurus kebun dan juga ternak, juga rumah kompos. Lalu ada cleaning service yang melakukan kegiatan kebersihan, staf maintenance yang melakukan kegiatan operasional, kelistrikan, dan juga plumbing. Lalu ada staf keamanan yang menjaga keamanan pasar, staf administrasi yang melakukan kegiatan administrasi, dan kepala pengelola yang mengurus jalannya pasar atau yang mengetuai. Dan yang terakhir ada pengunjung yang berbelanja di pasar ekologis tersebut. Lalu ruang dan luasannya ada fungsi utama yang terdiri dari hall utama, kios, area food court, pusat informasi, kandang ayam, kolam ternak ikan, area taman hidroponik, semuanya bertotalkan luas 651 meter persegi. Lalu berikutnya ada fungsi penunjang yang terdiri dari musola, ATM center, pos jaga, staff locker, ruang istirahat yang bertotalkan luas 143 meter persegi. Lalu ada fungsi pengelola yang terdiri dari ruang pengelola, ruang administrasi, ruang rapat dengan total luasan 44 meter persegi. Dan terakhir ada fungsi servis yang terdiri dari ruang janitorial, toilet, ruang mechanical electrical, ruang pompa, area rain harvesting, gudang, rumah kompos dengan total luasan 174,12 meter persegi. Semuanya bertotalkan 1012,12 meter persegi. Lalu berikutnya menuju ke zoning tapak. Bangunan pasar yang merupakan bangunan utama berdekatan dengan utilitas yang berada pada barat bangunan pasar. Lalu area ternak dipisahkan oleh area tanam, di mana area ternak ini tidak berdekatan langsung dengan bangunan pasar karena dianggap mengganggu. Lalu rumah kompos ini terletak di area paling barat dari tapak, di mana jauh dari bangunan pasar, tapi dekat dengan area ternak ataupun area tanam. Lalu bangunan pasar ini sendiri dibagi menjadi 3 zona, yaitu ada zona pasar, zona food court, dan juga zona pengurus gedung. Berikutnya menuju ke penelusuran masalah. Masalah fungsi bangunan dengan aspek pengguna. Konsep ekologis yang dijunjung tentu meminimalisir adanya penghawaan buatan. Sedangkan menurut NOAA suhu di Semarang dapat mencapai 33 derajat Celcius, di mana suhu itu termasuk suhu yang tinggi. Kenyamanan termal tentunya tidak boleh dikorbankan untuk mencapai konsep ekologis. Lalu, pengelompokan fungsi ruang seperti hewan ternak dan rumah kompos harus ditata, tentunya agar tidak mengganggu aktivitas lainnya dan kesenjangannya dapat terjadi. Sirkulasi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan untuk menunjang fungsi utama pasar sebagai bangunan ekonomi. Masalah fungsi bangunan dengan tapak. Minimnya vegetasi pada existing tapak tentunya akan membutuhkan effort lebih untuk pengolahan tapaknya, sehingga konsep ekologis dapat dicapai. Tapak terletak di area dengan ancaman banjir tinggi memerlukan perhatian yang khusus. Keamanan bisa menjadi isu pada bangunan pasar ini, dikarenakan muka tapak yang sepanjang 62 meter akan lebih sulit untuk dikontrol sirkulasinya. Masalah fungsi bangunan dengan lingkungan luar. Jalan Gajah Mada merupakan jalan satu arah, dan tapak hanya bisa diakses melalui Jalan Gajah Mada saja. Trafik yang tinggi pada Jalan Gajah Mada akan menimbulkan masalah untuk akses menuju tapak. Tapak yang berada pada kawasan ekonomi tentunya dikelilingi banyak saingan. Oleh sebab itu, konsep dan keunikan harus bisa menjadi pembeda untuk meningkatkan daya jual dari pasar itu sendiri. Lalu menuju ke landasan teori, di sini apa itu kenyamanan termal? Nyaman dan termal merupakan kondisi saat seseorang tidak merasakan kepanasan maupun kedinginan. Lalu kenyamanan termal yang diamati ini adalah kenyamanan termal iklim tropis lembab,
di mana suhu maksimum ada 27-32 derajat Celcius dan minimumnya 20-23 derajat Celcius. Dengan jumlah awan 60-90%, lalu luminasi langit lebih dari 7.000 kandela atau per meter persegi saat keadaan langit cerah. Radiasi matahari sekitar 400 watt per meter. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi? Temperatur udara yang membuat orang nyaman pada daerah tropis adalah 25,8 sampai 27,1 derajat Celcius. Lalu kelembapan udara yang nyaman pada daerah tropis adalah 40 sampai 50%. Sedangkan kecepatan udara 0,25 meter per sekon untuk kenyamanan termalnya. Lalu apa itu cross ventilation? Cross ventilation ini merupakan cara untuk menjaga kenyamanan termal di dalam bangunan, di mana bukaan diletakkan di dalam ruang agar sirkulasi udara terjaga. Di mana sirkulasi udara ini tentunya akan memberikan udara segar ke dalam ruangan dan menjaga suhu ruangan agar tetap sejuk. Lalu pemilihan material dan desain. Material seperti glass block pada ruang luar lebih efektif untuk mengurangi radiasi matahari daripada penggunaan plaster semen saja. Desain terhadap radiasi matahari tentunya mempengaruhi. Pada bagian barat bangunan yang terkena radiasi matahari berlebih akan diperlukan desain yang khusus. Lalu ekosistem farming dan harvesting. Di sini tanaman-tanaman yang akan ditanam pada aquaponik maupun hidroponik terdiri dari sawi putih, selada hijau, kangkung, taisim, bayam, dan juga daun bawang. Dengan waktu panennya berkisar 27 sampai 90 hari. Lalu untuk ikan-ikan yang ada merupakan ikan air tawar, yaitu ikan gurame, ikan lele, ikan patin, dan juga ikan nila yang akan diternakan. Lalu mengapa sistem aquaponik ini dirasa cocok untuk menghadirkan ekosistem di pasar ekologis ini? Dikarenakan tumbuhan mendapatkan nutrisi dari kotoran ikan, sedangkan ikan itu sendiri mendapatkan nutrisi dari debris atau hama-hama yang ada pada tanaman. Lalu desain tahan banjir atau genangan air. Aspek penyebab banjir di Indonesia yaitu kurangnya tutupan pohon. Menurut hasil analisa Global Forest Watch di Pegunungan Cyclops, Papua, hilangnya 880 hektar tutupan pohon menyebabkan banjir. Lalu cuaca ekstrim pada daerah tropis terdapat fenomena osilasi medan yang menyebabkan curah hujan menjadi tinggi. Lalu yang terakhir adalah ulah manusia, kerusakan drainase kota, saluran yang mampet, dan hilangnya daerah resapan air yang tergantikan oleh beton membuat banjir terjadi. Lalu pendekatan perancangan. Pendekatan ekologis dan kinerja bangunan. Bangunan pasar yang merupakan bangunan publik ini memiliki sifat yang terbuka, sehingga ruang interior bisa didesain tanpa adanya dinding. Tanpa adanya dinding ini sendiri akan menimbulkan keuntungan, di mana penghawaan alami dan juga pencahayaan alami yang didapatkan pada ruang interior akan lebih maksimal. Iklim mikro diciptakan pada bangunan ini untuk memberikan kesejukan. Iklim mikro diciptakan dengan adanya taman dan juga kolam, di mana ruang-ruang dalam atau ruang interior nanti akan mengelilingi kolam maupun taman tersebut. Selain itu, taman dan kolam ini akan menghadirkan suatu habitat baru dan akan membentuk ekosistem bagi binatang-binatang yang ada. Penggunaan material yang ramah lingkungan adalah material yang alami dengan jejak karbon minimal. Dipilihlah bambu petung sebagai struktur dari bangunan ini. Dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau yang disebut gedek dapat diterapkan pada ruang-ruang privat. Dinding ini sendiri merupakan dinding bernafas, di mana angin dapat masuk melalui dinding gedek ini. Banyaknya vegetasi pada tapak akan berpengaruh juga pada daerah resapan untuk mengatasi banjir. Lalu menuju ke skematik ruang, pada main hall terdapat pusat informasi dan ATM center. Lalu zona pasar sendiri dipisahkan menjadi dua, yaitu zona basah, zona pasar basah yang berisi penjualan daging, lalu zona pasar kering yang berisi penjualan sayur. Zona pasar basah berdekatan dengan area ternak dan juga area tanam. Lalu di bagian paling barat dari tapak merupakan rumah kompos yang letaknya jauh dari bangunan pasar itu sendiri, namun dekat dengan area ternak dan area tanam. Lalu dari zona pasar kering menuju ke zona food court, dan di bawah zona food court terdapat area rain harvesting
atau yang dapat digunakan sebagai kolam untuk menimbulkan iklim mikro. Lalu dari zona food court menuju ke zona ruang pengelola, di mana di situ ada ruang utilitas seperti ruang pompa, ruang mechanical electrical, janitorial, dan juga storage. Di sana juga ada ruang istirahat, staff locker, ruang rapat, ruang administrasi, dan ruang pengelola. Musola dan toilet dapat diakses dari zona food court. Lalu menuju ke pendekatan konsep bentuk. Bentuk yang diambil ini sendiri terinspirasi dari rebung atau tunas bambu. Rebung merupakan tahapan awal dari sebuah bambu. Di sini rebung menyimbolkan sebuah nafas baru yang ingin dibawa oleh pasar ekologis ini. Kehadiran pasar ekologis dengan konsep yang masih jarang di Semarang ini diharapkan dapat menggugah masyarakat untuk lebih peka terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Rebung sendiri merupakan bahan baku dari makanan khas Semarang, yaitu lumpia. Hal tersebut menyimbolkan bangunan ini peka akan kelokalan dari kota Semarang dan bertujuan untuk memajukan kota Semarang itu sendiri. Bentuk kerucut rebung dibagi menjadi 3 untuk tiap fungsi bangunannya, yaitu ada pasar, food court, dan juga pengelola. Bentuk lengkung dicapai dengan penggunaan struktur bambu.